Shalom, horas buat kita semuanya, Amang dan Inang, Jemaat HKBP Tanjung Sari. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, karena itu mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami sampaikan kepadamu Tuhan, telah memberikan kepada kami sukacita, telah membekali kami dari hari demi hari, dan meyakinkan kami bahwa Engkau bersama dengan kami setiap saat melalui firman-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami, agar kami memahami apa yang Engkau kehendaki. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini ada tertulis dalam surat Rasul Petrus yang kedua, pasal 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada tahun 2012 maksud kami, pada tahun 2012 ada sebuah film yang dirilis yang bahkan menjadi perhatian penuh secara ilmiah, secara sains, dan juga secara religius. Film tersebut menceritakan tentang kondisi dunia yang akan mengalami kehancuran. Atau kita katakan yang sering disampaikan, dunia akan mengalami kiamat. Film tersebut berjudul 2012. Saudara-saudara, dari film tersebut digambarkan dunia ini akan berakhir. Dunia ini tidak akan ada lagi. Dan film tersebut mempengaruhi setiap kehidupan umat manusia. Ada yang berpikir, apakah memang dunia akan kiamat? Apakah dunia akan berakhir? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengenai dunia yang akan berakhir, dunia yang akan mengalami kehancuran dan dikatakan kiamat. Dalam sejarah Alkitab, dalam sejarah hidup manusia, sudah diberitahukan dan sudah dinubuatkan bahwa kedatangan dunia yang akan berakhir selalu digambarkan sebagai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahkan dalam Perjanjian Lama, para nabi ada yang telah menubuatkan dan ada yang menyatakan tentang kehancuran dunia ini, berakhirnya dunia ini dengan kedatangan hamba Tuhan. Boleh kita lihat dalam kitab Amos 8 ayat 11 yang mengatakan, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, ini menggambarkan sebuah kondisi yang akan mengalami kondisi yang sangat parah, yang sangat menyakitkan sekali. Dunia akan berakhir. Bahkan ketika Yesus masih berada di dunia ini, sebelum dia naik ke surga, ada beberapa kali Yesus memberikan pengajaran-pengajaran tentang kondisi dunia. Bisa kita lihat pada Matius pasal 24 sampai dengan 25. Ini sebelum Yesus akan menuju kayu salib, dia telah menubuatkan, dia telah mengajarkan tentang khotbah, tentang akhir zaman, di mana dunia juga akan berakhir dan kiamat. Saudara-saudara, seperti kita katakan,
berakhirnya dunia atau kita katakan kehancuran dunia selalu digambarkan, dikaitkan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali ke dunia ini, memberikan sebuah kegiatannya itu menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Karena itu seorang akan mengalami kehancuran, akan mengalami kesulitan. Namun pertanyaannya, saudara-saudara, sejak daripada perjanjian lama sampai zaman Petrus, dan bahkan zaman saat ini juga, berita tentang kedatangan hari Tuhan, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, selalu dibicarakan, selalu disampaikan. Tetapi ada orang yang akhirnya menjadi bosan. Ada orang yang akhirnya tidak peduli karena menganggap itu lagu lama. Masih menganggap bahwa itu tidak benar. Menganggap bahwa itu tidak tepat. Karena boleh dikatakan bahwa apa yang dikatakan hal tersebut adalah sebuah kebohongan semata. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena seringnya ungkapan tersebut akan mengatakan Tuhan tidak menepati janjinya. Demikiankah halnya saudara-saudara? Tidak. Melalui firman Tuhan hari ini, Petrus mau mengatakan kepada jemaat di perantauan pada saat itu, khususnya di daerah Rom, mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang kedatangan hari Tuhan, tentang berakhirnya dunia dan zaman ini adalah benar. Dia akan menepatinya. Dia akan menunjukkannya. Hanya kalau Tuhan masih belum melakukannya itu, satu hal yang melalui firman Tuhan hari ini, ternyata Tuhan masih sabar dan Tuhan masih memberikan waktu kepada umat manusia agar tidak mengalami kehancuran, agar tidak mengalami penderitaan yang selama-lamanya. Tuhan memberikan waktu untuk melakukan pertobatan dan berbalik kepada jalan yang benar. Bahwa Tuhan tidak lalai akan janjinya. Dia hanya memberikan waktu kepada kita untuk segera bertobat. Untuk segera meninggalkan keburukan-keburukan, tindakan-tindakan kita. Sangat luar biasa sekali dan sangat indah sekali Tuhan sayang kepada kita semuanya. Sehingga Dia masih memberikan waktu untuk kita semuanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan tanyakan kapan Dia datang, tapi lakukanlah kehendaknya dan berbaliklah kepada kehendaknya dan berjalanlah di jalannya. Itulah yang kita lakukan. Jangan tanyakan kapan Dia datang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan pernah hitung kedatangan Dia. Karena itu akan membuat kita tidak pernah mempersiapkan diri. Hari-hari kita, mau kapanpun Kristus datang kedua kali sebagai hari yang hari Tuhan dikatakan, Dia menemukan kita. Para pengikutnya adalah orang yang setia. Para pengikutnya yang selalu patuh dan taat kepadanya. Dia menemukan kita adalah orang yang menang dalam iman. Karena itu saudara-saudara, selagi waktu masih diberikan oleh Tuhan untuk kita, selagi Tuhan masih memberikan sebuah sukacita kepada kita, manfaatkanlah itu. Manfaatkanlah itu untuk sesuatu hal yang indah untuk kita semuanya. Karena itu saudara-saudara, apa yang akan Anda lakukan saat ini? Apakah yang Anda perbuat saat ini? Yang pasti Dia tidak lalai. Yang kita perbuat hari ini adalah menghasilkan buah iman. Yang kita lakukan hari ini adalah melakukan kehendaknya. Jangan takut. Seperti Martin Luther pernah katakan ketika dia pengasingan, kalau Kristus datang kedua kali besok, hari ini saya akan menanam apel. Dan kalau Kristus belum datang besok, saya masih akan memupuk apel tersebut. Kalau Kristus lusa juga belum datang, saya akan memperbaiki apa yang boleh saya perbaiki dalam kebun anggur saya. Dan kalau Kristus belum datang, saya akan memetik
panen buah dari apel tersebut. Karena itu jangan tanyakan kapan dia datang. Namun, lakukanlah kehendaknya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus. Sungguh luar biasa firman-Mu hari ini. Engkau mengatakan kepada kami Tuhan, bahwa hari Tuhan akan datang. Engkau mengatakan bahwa kedatangan-Mu kedua kali ke dunia ini akan datang. Dan pasti, mengenai waktunya, Engkau tidak memberitahukan kepada kami. Itu seperti seorang pencuri yang datang, yang tidak mengetahui, yang mempunyai rumah tidak mengetahui kehadirannya. Namun ketika yang empunya rumah selalu siap siaga, maka kedatangannya tidak merugikan dirinya Tuhan. Bapa di sorga, kapanpun Engkau datang ke dunia ini, yang pasti kami harus mempersiapkan diri kami, dan kami harus menang. Dan Engkau menemuin kami tidak bercacat dan bernoda. Inilah kami Tuhan. Kami mempersiapkan hidup kami menantikan kedatangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.